Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial interview RI1 Economic Update in association with. Selamat datang dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Bersama saya Wahyu Daniel, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas dan menggali isu-isu terkini, baik itu dalam bidang ekonomi, geopolitik, dan juga respons kebijakan pemerintah dalam menghadapi hal ini. Langsung saja, kondisi ekonomi sekarang banyak orang yang bilang penuh ketidakpastian, Pak. Bahkan ada yang bilang gelap. Triple krisis bakal terjadi, Pak. Ada krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Bahkan seperti yang Bapak tahu, sejumlah negara maju saat ini berada dalam jurang resesi, Pak. Kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Laporan yang Bapak terima dari para menteri seperti apa, Pak? Iya, ini keadaan dunia memang bukan sulit, tapi sangat sulit, dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul tantangan yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Dan negara kita kalau kita melihat dalam angka-angka ya, dan tadi disampaikan triple krisis ya, bukan triple, itu bisa 4 ya. Dimulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Semuanya berbarengan dan dimulai dari pandemi COVID-19. Tapi untuk negara kita, angka-angka yang saya ini tiap hari selalu mendapatkan laporan angka-angka. Kita harus tetap optimis, tetapi juga realistis, tetap waspada, tetap hati-hati, itu penting. Tapi angka yang kita peroleh misalnya, pertama pertumbuhan ekonomi. Kemarin di kuartal kedua kita mendapatkan angka 5,44%. Dari yang sebelumnya, kuartal 1, 5,01. Artinya ada kenaikan. Kemudian kita cermati lagi dari mana ini angka sebesar ini. Ternyata konsumsi rumah tangga itu meningkat sangat drastis. Terutama di saat Lebaran. Ini sangat menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Yang angkanya 5,5 di konsumsi rumah tangga. Dan itu mempengaruhi konsumsi rumah tangga 56% dari PDB kita. Ini menurut saya sangat bagus. Kemudian inflasi, muncul angka 4,9. Ini juga masih di bawah rata-rata ASEAN yang berada di angka 7%. Atau di negara-negara Eropa atau Amerika yang sudah 8 atau 9%. Artinya inflasi juga masih bisa kita kendalikan. Kemudian kalau kita lihat lagi currency kita, nilai tukar rupiah kita juga masih stabil, berada di angka 14.700, 14.800, saya kira juga masih baik. Kalau kita lihat foreign reserve kita, masih di angka 6 bulan impor, 135 miliar US dollar. Ini juga saya kira bagus. Dan kalau melihat fiskal kita, defisit fiskal kita, bukan defisit, justru di bulan Juli kemarin malah fiskal kita surplus 106 triliun rupiah. Nah, angka-angka seperti ini pun tetap harus kita waspadai secara detail. Karena kerja sekarang tidak bisa kerjanya makro saja, nggak mungkin. Makro penting, mikro sangat penting, tapi yang bagus lagi lebih detail itu akan banyak menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat angka-angka, jangan juga terjebak di angka saja, tapi lapangannya seperti apa juga dicek. Itu yang paling penting. Ya kan, Bapak kan sebagai orang yang sering ke lapangan dulu, sering belusukan, terima laporan menteri nggak percaya. Nah ini bagaimana Pak, Bapak ngelihat lapangan sekarang Pak, kondisi masyarakat seperti apa sih Pak? Saya melihat yang pertama, kalau ke pasar, saya selalu cek masalah harga. Harga seperti apa? Ya cabai masih
naik turun. Saya kira sudah bertahun-tahun lah kita memiliki harga cabai yang fluktuatif seperti itu. Tapi yang paling penting beras masih pada kondisi yang harga stabil dan aman. Dan kalau kita ke kampung, ke desa, belum ada suara-suara mengenai masalah kenaikan harga meskipun ada kenaikan sedikit di harga pangan kita. Tapi memang Bapak arahannya ke para menteri untuk detail ya Pak. Jangan sampai nanti tiba-tiba semua makronya bagus, makronya ini tiba-tiba ada masalah yang... Saya sampaikan tadi Mas Wahyu, makro harus kita tahu betul, mikro kita tahu betul, dan detail kita harus, angka-angkanya harus tahu, tetapi juga lapangannya di cross-check di lapangan. Ini kerja sekarang memang harus seperti itu. Harus ekstra ya Pak? Iya. Pak, ngomong soal tadi ketidakpastian dan gelap, ini kan semuanya gara-gara perang antara Rusia, Ukraine gitu Pak. Nah, yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan Pak Jokowi ke Rusia, ke Ukraina, dan bertemu dengan kedua kepala negara ini Pak. Apa sih Pak yang Bapak sampaikan? Apakah Bapak menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana Pak? Iya, yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber-sumber yang memang penting untuk kita dengar. Saya kira Bank Dunia, IMF, OECD, kemudian pertemuan-pertemuan di G7 itu penting sekali, G20 nanti juga sangat penting sekali. Dan saat saya ke Ukraina, ke Rusia, ke Kiev, ke Moskow, saya berbicara banyak dengan Presiden Zelensky selama hampir 1,5 jam di Kiev. Saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog. Itu aja, nggak usah terlalu kita harus damai. Ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua, kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi setelah saya berbicara dengan Presiden Zelensky selama 1,5 jam, memang ruang itu masih sulit. Kemudian saya bertemu juga dengan Presiden Putin, hampir 2,5 jam, lama sekali. Dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog bisa dibuka, kemudian mengenai gencatan senjata. Tapi saya melihat juga masih sulit. Sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perangnya, tapi saya masuk ke rantai pasok pangan. Karena apapun, dua negara ini menjadi pemasok gandum terbesar di dunia. Saya berbicara dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan ada stok di gudang 22 juta ton. Kemudian panen yang baru 55 juta ton. Artinya 77 juta ton gandum ada di Ukraina. Berbicara dengan Presiden Putin, beliau menyampaikan di Rusia ada 130 juta ton gandum. Total berarti 207 juta ton gandum berada di Ukraina dan di Rusia. Berhenti. Saya tanya ke Presiden Zelensky, masalahnya apa? Masalahnya karena tidak ada jaminan bahwa kapal yang masuk ke Odessa di Ukraina itu dijamin keamanannya. Dari situlah saya masuk ke Presiden Putin untuk meminta jaminan bagi kapal-kapal yang membawa gandum keluar dari Ukraina. Dan Presiden Putin menyampaikan, saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu. Dan saya sampaikan, apakah boleh statement ini saya sampaikan ke media? Oh silahkan. Dan saya sampaikan ke media saat itu. Dan juga saya
menginformasikan ke Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa sudah ada jaminan keamanan sehingga kapal bisa membawa gandum dari Odessa menuju ke Istanbul, kemudian ditindaklanjuti dan saya kira kapan 2 minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal. Saya kira ini bagus. Meskipun juga saat ini harganya belum kembali normal Pak gandum Pak. Ya karena belum normal keluar kan, juga 207 itu baru keluar satu kapal, kan masih kecil banget. Jadi harganya masih tinggi. Itu yang kita kejar. Apabila ini keluar, harga pangan akan turun lagi dan itu menyangkut kekurangan pangan, kelaparan yang ada di negara-negara di Afrika dan di Asia. Ini harus segera diselesaikan. Pak, ngomong soal perang antara Ukraina sama Rusia, Pak, kan itu selain krisis pangan juga krisis energi, Pak. Harga minyak naik, harga batu bara naik, dan sejumlah energi lainnya juga mengalami peningkatan. Dan Indonesia sebagai negara yang mengadopsi kebijakan subsidi energi, akhirnya sekarang prediksinya itu subsidi energi bakal bengkak Pak sampai 502 triliun. Dan ini ada potensi untuk kembali meningkat kalau konsumsi tidak kita kendalikan gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini gitu Pak? Ya harga minyak sekarang masih berada di angka yang tinggi ya. Kalau di APBN kita 60-an, nah ini sudah berada di angka mungkin rata-rata 105, meskipun kemarin turun di angka 94 US dollar per barel. Tapi ya apapun semuanya harus kita hitung. Sehingga kita memutuskan untuk memberi tetap harga kita pertahankan di harga yang sama, tetapi subsidinya yang memang membengkak sampai 502 triliun. Itu pun kalau konsumsinya naik bisa naik lagi. Ini yang harus kita kendalikan. Oleh sebab itu, kemarin rapat dengan Pertamina, kita menyiapkan sebuah platform aplikasi yang kita pakai untuk sedikit mengerim agar konsumsinya tidak naik. Dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis. Ini yang aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan, tetapi memang apapun APBN itu ada kekuatannya. 502 mungkin masih kuat, tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali. Atau kalau harga komoditas turun, 502 pun mungkin kita juga tidak kuat. Pak, kalau misalkan skenarionya tiba-tiba harga minyak masih tinggi dan itu akan membengkak dari 502 triliun, apakah Bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga, Pak? Loh, kalau memang situasinya seperti itu, ingat di negara lain itu harga BBM sudah 17.000 di rupiah ya. Ada yang sampai 31.000, banyak sekali di negara-negara Eropa sudah angkanya 31.000. Kita masih 7.650. Bahkan solar masih 5.150 rupiah. Padahal harga keekonomian solar itu 19.000. Harga keekonomian dari Pertalite itu sudah 17.100. Pertamax harusnya sudah 17.300, kita masih 12.500. Karena apa? Semuanya disubsidi. Kenapa Pak harus disubsidi, Pak? Kenapa kita enggak? Ya ini ada hitungan resiko ya. Kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar, harga keekonomian, inflasi kita juga bisa meledak naik. Itu ada plus minusnya. Atau daya beli masyarakat menjadi turun, atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat menurun. Ini pilihan-pilihan, memang sekali lagi dunia dalam keadaan yang sulit, kita pun juga berada pada posisi itu. Hanya kita memiliki keuntungan
karena harga kenaikan komoditi. Oke, Pak Presiden. Pembicaraan kita semakin hangat, kita akan kembali lagi untuk menggali lebih dalam lagi bersama Presiden Joko Widodo sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di CNBC Indonesia Economic Update. Kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak, kembali lagi Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Banyak orang, banyak pihak yang mengatakan menjelang tahun politik 2022-2023 pemerintah tidak akan melakukan kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM subsidi. Apakah seorang Joko Widodo berani Pak untuk mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamatkan ekonomi dan kondisi keuangan negara seperti menaikkan harga BBM, Pak? Mas Wahyu, kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat. Itu yang harus diutamakan. Dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya. Bukan karena populer dan tidak populer. Yang paling penting memang jangan membebani rakyat. Tetapi kalau memang APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan. Dan ingat ya, meskipun tadi disampaikan tahun politik itu kan berlaku bagi yang mengikuti pemilu, artinya kandidat presiden. Bukan buat saya sudah nggak ikut kontestasi pemilu lagi. Jadi prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan. Ya kalau resiko politik, saya kira seorang pemimpin harus Mengambil tanggung jawab ya Pak. berani memutuskan apapun resikonya kalau itu memang baik untuk negara. Pak, ini ada wacana juga Pak yang bergulir Pak. Kenapa sih ini kan terus terjadi nih Pak soal subsidi BBM, harga BBM hampir tiap tahun Pak. Mungkin apakah akan naik, apakah akan tidak naik gitu Pak. Kenapa sih pemerintah tidak mengubah subsidi BBM menjadi subsidi orang ya Pak. Jadi orang-orang miskin, orang-orang memerlukan diberikan jaminan sosial atau perlindungan sosial yang cukup sehingga mereka bisa terlindungi dari harga BBM yang memang Ya selalu problemnya adalah di data. Apapun, selalu di data. Sehingga kalau kita membuat sebuah platform aplikasi untuk subsidi itu masuk ke orang, masih sering kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data itu masih banyak yang mempertanyakan. Kalau subsidi itu bisa masuk ke orang, artinya langsung bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini, misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih ngisi bensinnya dengan Pertalite. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya ya kayak solar itu yang untuk berkaitan dengan truk untuk transport barang atau bus yang untuk transport orang mestinya seperti itu. Dan atau yang Pertalite khusus hanya untuk kendaraan. Ini memang masih dalam hitung-hitungan kita bagaimana membangun sistem agar subsidi ini betul-betul bisa tepat sasaran. Jangan yang kaya masih menikmati subsidi yang seharusnya bukan untuk mereka. Platform aplikasi ini yang sedang disiapkan dan itu memang memerlukan waktu. Pak, menurut Bapak siapa sih Pak yang layak disubsidi atau pembatasan nanti akan seperti apa sih Pak? Apakah mobil dengan cc tertentu atau hanya sepeda motor saja Pak? Bisa masuk ke cc tertentu, bisa masuk bisa antara mobil dan sepeda motor, bisa juga nanti kalau data kita siap betul-betul hanya untuk warga yang tidak mampu, yang angkanya subsidinya juga kita berikan mereka misalnya lewat PKH, BLT, kemudian bansos sembako misalnya, itu yang mungkin bisa kita pakai. Tapi ini masih ada beberapa alternatif yang belum final.
Pak, ngomong soal data tadi Pak, ini kan juga jadi persoalan Pak di negeri ini Pak. Bagaimana kita bisa mempersatukan data, dan kita ingat bahwa di awal-awal Bapak juga kan pengen membuat kebijakan satu data Pak. Siapa, kementerian siapa sih Pak sebenarnya, tanggung jawab siapa Pak? Ya kalau ingin satu data itu mestinya yang paling pas ya Badan Pusat Statistik BPS. Tapi karena juga masih ada data-data yang ada di kementerian yang masih belum klop, ini yang masih dibersihkan, di-clearkan agar betul-betul datanya itu akurat, itu yang masih. Dan juga di cross check dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, agar betul-betul sesuai dengan keadaan di lapangan. Kan kalau kita lihat data sekarang ada data BPS, ada data Kemensos, data macam-macam kementerian itu. Nah itu bagaimana Pak, Bapak ngelihat itu mempersatukan? Masih dalam proses penyatuan menjadi satu data, sehingga itulah yang kita pakai. Tapi sekali lagi, menyiapkan seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah. Seperti kita kemarin ingin memberikan bansos saat ada COVID, itu aja udah kita memisahkan antara misalnya pedagang kaki lima dengan UMKM, itu aja kesulitan. Kemudian bansos PKH dengan yang mau kita beri BLT, kriteria seperti apa juga masih, karena datanya memang belum betul-betul belum satu data. Pak, kembali lagi Pak ke kondisi fiskal dan tadi dalam menghadapi situasi krisis, ancaman krisis energi dan pangan. Kita tahu ada satu negara yang memang sudah jatuh gitu Pak, seperti Sri Lanka gitu Pak ya. Argentina juga kan mengalami gejolak politik ekonomi. Banyak orang yang bahkan membanding-bandingkan gitu Pak, antara Sri Lanka dengan Indonesia. Nah, bagaimana Pak Jokowi untuk menjawab anggapan-anggapan seperti itu Pak? Iya, kalau kita lihat tadi angka pertumbuhan ekonomi ya jauh, kemudian angka inflasi juga jauh. Angka pertumbuhan ekonomi kita tadi 5,44. Kemudian inflasi kita masih di angka 4,9. Dan yang paling sering disorot, debt to GDP ratio, kita masih 39,6%. Coba dilihat negara-negara lain. Jepang berapa, Amerika berapa, sudah di atas 100. Jadi aman ya Pak? Artinya sebetulnya asal pengelolaan pinjaman itu di-manage, dikelola dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif, yang memberikan return yang baik kepada negara. Jangan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi misalnya. Kalau untuk hal yang berkaitan dengan produktif, saya kira nggak ada masalah. Yang produktif itu seperti apa Pak, menurut Bapak Pak? Banyak infrastruktur itu memberikan return daya saing, membuat pelabuhan juga itu memberikan kecepatan distribusi barang ke daerah antar pulau dan lain-lain. Airport juga sama, mobilitas barang, mobilitas orang menjadi lebih cepat. Ini menyangkut daya saing, sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik dan kecepatan kita dalam distribusi logistik akan jauh lebih baik. Saya kira kalau arahnya ke sana nggak ada masalah. Apalagi masih di angka sekali lagi 39,6%. Undang-undang menyampaikan maksimal 60%. Berarti masih ada batas yang harus dijaga ya Pak, di batas 60%, tapi juga nanti semua utang-utang ini pasti dalam pengawasan Bapak langsung ya Pak? Iya. Yang paling penting setelah masuk ke APBN, fiskalnya juga sekali lagi kita jaga untuk hal yang produktif, masuk ke bidang-bidang pertanian yang menghasilkan, masuk ke bidang-bidang infrastruktur yang juga memberikan income kepada negara. Saya kira arah ke depan harus ke sana. Baik. Kita tahan sebentar Pak untuk jeda. Pemirsa,
Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan jeda sebentar, tetap di CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tunggu sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program eksklusif, program spesial CNBC Indonesia Economic Update. Masih bersama saya, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak, kita kembali lagi Pak untuk mempertanyakan Pak, seberapa besar sih Pak kemampuan Indonesia dalam mempertahankan diri agar tidak terseret dalam gelapnya kondisi ekonomi global Pak? Seperti yang kita tahu, banyak orang mengatakan kondisi ekonomi kita 2 tahun terakhir itu ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi, dan kita juga kebetulan kaya sekali Pak terhadap komoditas. Nah, bagaimana Bapak menjawab ini Pak? Iya, kalau saya melihat daya tahan ekonomi kita masih cukup baik, tetapi memang harus hati-hati dan tetap waspada. Ini penting sekali. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kemarin masih tumbuh di angka 5,5%, kemudian konsumsi listrik juga tumbuh 5,2%, ini sangat baik. Artinya apa? Ada kenaikan produksi di industri, di pabrik-pabrik, karena mereka meminta listrik yang lebih. Kemudian juga kredit tumbuh terakhir di bulan Juli kemarin 10,8%. Ini kenaikan yang juga sangat drastis dari yang sebelumnya. Dan dana pihak ketiga tumbuh 9,1%. Ini juga bagus. Kemudian bahwa kita memang diuntungkan dan mendapatkan windfall dari kenaikan kuantiti maupun kenaikan harga di komoditas. Ini sangat baik, tetapi memang growth kita ini banyak dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi memang itu windfall yang kita terima sehingga pendapatan negara menjadi meningkat dan menyebabkan surplus APBN kita di bulan Juli kemarin 106 triliun. Ya. Dan sekali lagi yang sangat memberikan dukungan yang besar itu justru di hilirisasi, industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Saya berikan contoh satu saja yang sudah kita stop, nikel. Nikel pada saat kita masih ekspor bahan mentah, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah, nilainya masih 1,1 billion US dollar. Begitu masuk ke hilirisasi, 2021 kemarin angkanya naik drastis menjadi 20,8 miliar US dollar. Ada peningkatan 18 kali. Inilah yang ingin kita lakukan terhadap Sektor mineral Pak. bahan tambang yang lainnya. Nikel di stop, nanti boksit di stop, nanti timah di stop, tambang di stop. Ya, kita harus punya keberanian seperti itu. Memang ya kita digugat oleh Uni Eropa ke WTO, ya nggak apa-apa, digugat itu memang memang keinginan mereka agar bisa masih mengimpor bahan mentah kita. Tetapi kita ingin agar pendapatan negara naik, pajak naik, biaya keluar naik, PNBP naik, royalti naik, semuanya. Yang mendapatkan siapa? Negara, kemudian diberikan ke rakyat. Dan yang paling penting lagi, hilirisasi, lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk rakyat. Bukan di sana nilai tambahnya, tapi di dalam negeri. Pak, ngomong tadi soal konsumsi Pak, kembali lagi sebelum kita beralih ke hilirisasi. Konsumsi masyarakat ini sekarang terancam inflasi yang tinggi karena harga pangan, Pak. Kita banyak pangan, mungkin beberapa pangan kita harus impor. Bagaimana Bapak melihat ini? Berapa kuatkah kita di sektor pangan, Pak?
untuk menjaga daya beli masyarakat ini, Pak? Yang paling penting satu itu beras. Beras ini jangan sampai terganggu produksinya. Sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul, urusan pupuk, urusan air itu menjadi utama. Dalam 7 tahun ini kita telah membangun dan selesai 29 bendungan. Selesai. Akhir tahun ini akan tambah lagi 9, berarti 38 bendungan akan selesai. Sampai akhir 2024 kira-kira akan selesai 61 bendungan. Kalau nggak ada masalah nanti di APBN akan selesai. Plus embung 4.500 embung. Plus 1,1 juta hektar irigasi baru. Inilah yang menyebabkan produksi beras kita terus naik. 2019 31,3, 2020 31,3, di 2021 31,3. Selalu stabil dan naik dari sebelumnya. Karena apa? Ada airnya, ada bibit unggulnya, varietas unggul, dan juga intensifikasi betul-betul di lapangan itu dilakukan. Sehingga baru 2 hari yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik sejak 2019 dan swasembada beras sejak 2019 dari International Rice Research Institute dan disaksikan juga oleh FAO dari UN. Ini sebuah capaian yang baik dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas-komoditas yang lain. Baik itu jagung itu kita harus tahu. 7 tahun yang lalu kita masih impor 3,5 juta ton jagung setiap tahunnya. Tahun kemarin kita hanya impor 800.000. Berarti ada penurunan drastis dan peningkatan produksi, Pak? Ya, artinya memang ada peningkatan produksi sehingga impornya turun menjadi 800.000. Itu pun juga jagung-jagung kualitas khusus untuk makanan dan minuman. Tapi tetap apapun yang impor memang harus segera diselesaikan. Juga yang berkaitan dengan wheat, gandum, itu juga harus diselesaikan karena gandum tidak bisa hidup di Indonesia. Ya kita substitusi, campur dengan bahan-bahan yang kita miliki. Tepung kasava, sorghum, sagu. Ini yang akan terus kita kerjakan. Sorghum kemarin sudah kita coba di NTT, di Waingapu, tumbuh sangat bagus sekali, karena kita biasanya nyoba itu 100 hektar dulu. Dikoreksi, dievaluasi, benar, baru diperbanyak, diperluas. Saya kira kalau ini terus kita lakukan, dan saya yakin juga urusan gula, kita juga akan bisa swasembada, tapi masih nunggu kira-kira mungkin 4 tahun lagi. Yang sudah kita mulai dan udah ketemu jurusnya. Pak, banyak yang menagih janji swasembada pangan, Pak Jokowi. Wah, waktu kampanye Pak Jokowi ini bilang kita akan swasembada pangan. Jadi untuk menjawab itu, Pak, mungkin Bapak bisa. Iya, ya tadi satu-satu lah. Beras, udah. Nanti jagung kita kejar. Nanti gula kita kejar. Saya kira ketemu kok kita, karena kita punya peta jalan yang jelas, roadmap yang jelas, rencana yang jelas, lapangannya juga terus kita ikuti, prosesnya kita ikuti. Misalnya kayak membuat food estate, awal gagal, ulang lagi, masih gagalnya 50%, diulang lagi naik 70%, berhasil. Tapi ya ini proses yang tidak langsung jadi, tidak langsung jadi, enggak
Di lapangan tidak seperti itu. Boleh kita membuat planning, tapi di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul. Oke, baik Pak. Pemirsa, makin hangat saja nih perbincangan kita. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama saya dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update bersama Bapak Joko Widodo. Saat lagi. Kembali lagi pemirsa dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan kembali menggali-gali isu-isu yang hangat jadi perbincangan di masyarakat. Pak, yang lagi hangat itu soal IKN Pak, Ibu Kota Negara Pak. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat Ibu Kota Negara Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat Pak. Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting, sudah disetujui. 93% loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris, sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata dan agar Indonesia ini maju tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting pembiayaannya. Anggaran dari mana tuh Pak duitnya Pak? Di dalam rencana kita memang 20% dari APBN, 80% dari PPP, KPBU, dari investasi, dari investor. Dan 20% ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan dipandang ini setahun, 2 tahun selesai. Enggak. Kita itu mengeksekusi dari gagasan lama dan itu juga sudah melalui survei lapangan, sudah melalui studi-studi lapangan, karena di awal itu diputuskan oleh Bung Karno saat itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Tetapi setelah kita cek detail lagi ke sana, sekarang di sana ada problem masalah banjir, sehingga dicari alternatif yang lain. Dan ketemu di Penajam, di Kutai Kertanegara. Pak, investornya siapa Pak yang sudah tertarik Pak? Dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada Pak? Bagaimana Bapak bisa menjual IKN ini supaya... Jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab, sudah. Yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir,
Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi karena ada capital inflow ke sana. Selain yang tadi, hilirisasi UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke IKN ini. Jadi kita berbicaranya jangan berbicara sempit hanya APBN terus, itu enggak. Kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow untuk masuk ke negara kita. Dan jadi kalau anggapan IKN dibangun dari utang itu salah ya Pak? Investasi, tolong dibedakan, utang dan investasi. Dan nilai total berapa tuh Pak? Kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru Pak? Terakhir hitungan kita 33 miliar US dollar. 33 miliar US dollar. Tetapi itu pun masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial center-nya tidak sesimpel itu, tetapi lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih. Baik Pak, selanjutnya saya akan mendalami soal tadi Pak, sedikit aja Pak, soal stop ekspor bahan mentah, hilirisasi, dan bagaimana visi seorang Jokowi ini, Indonesia tuh ingin seperti apa sih Pak? Mobil listrik, Elon Musk diundang, LG diundang, dan ini kayaknya sepertinya beritanya kan sangat heboh Pak, sangat besar Pak. Seperti apa sih yang Bapak inginkan Pak ke depan Pak? Ya, ini yang kita bangun ini adalah trust internasional. Kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Dan yang ingin kita bangun juga sebuah ekosistem. Tidak hanya proyek-proyek gini, kecil-kecil itu enggak, parsial tidak, sebuah ekosistem. Sehingga hilirisasi ini ada sebuah awal kita ingin mendapatkan sebuah nilai tambah. Misalnya nikel, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada nilai tambah 18 kali sampai saat ini. Dan saya yakin tidak hanya 20,8 miliar US dollar dari nikel, tetapi kemungkinan angkanya akan naik. Tahun ini aja perkiraan saya sudah mungkin bisa tembus 30 miliar. Dan berikutnya bisa ke angka 35 miliar US dollar per tahun. Itu hanya satu komoditas. Dan itu juga masih barang jadi dan setengah jadi. Kemudian ada tembaga, nanti juga sama. Kita kelola dengan cara yang sama, ada timah kita kelola dengan cara yang sama, ada boksit kita kelola dengan arah yang sama, dan kita bangun sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Baterainya dari kita, lithium baterai dari kita, EV baterainya dari kita. Sehingga muncul ekosistem mobil listrik yang kita kerjasamakan, misalnya dengan Hyundai, ada Ford, kemudian ada merek-merek yang lainnya yang masuk, yang ini kita ikutkan BUMN kita masuk ke sana. Sehingga transfer teknologinya nanti juga ada, terjadi. Baik pada saat mulai di konsesi bahan mentah, kemudian masuk ke smelternya juga bareng-bareng, kemudian masuk ke industri baterainya juga bareng-bareng, masuk ke industri mobilnya kita juga ikut bersama-sama di situ. Sehingga ekosistem besarnya menjadi kita dapatkan dan kita menjadi sebuah kekuatan besar untuk mobil listrik dunia. Karena Indonesia adalah penghasil nikel terbesar. Ini yang menjadi kekuatan besar kita. Sehingga gabungan antara nikel, boksit, tembaga, timah ini menjadi barang yang betul-betul terencana sejak awal dan terintegrasi. Ini yang sulit kita mengotak-atik ini agar bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, ini menjadi sebuah gerbang besar kita masuk kepada negara industri maju. Enggak lama-lama,
perkiraan kita nggak akan sampai 2030 sudah kejadian. Insya Allah sudah kejadian. Baik, kita tahan lagi Pak. Pemirsa, makin hangat perbincangan kita. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama saya dalam CNBC Indonesia Economic Update. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update, eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak, kita kembali lagi Pak. Ini juga isu yang sangat panas dan hot Pak di kalangan pengusaha, investor, dan juga para politisi Pak, bahwa desas-desus wacana muncul Pak Jokowi ini bakal 3 periode Pak, atau bahkan perpanjangan Pak. Dan ini mempengaruhi sentimen, bahkan orang ada yang berpikir juga sih bahwa ini penting untuk menjaga rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan sekarang supaya terus berjalan. Nah, bagaimana Bapak menjawab desas-desus atau isu ini Pak? Itu kan sudah saya jawab bolak-balik lah. Saya sudah jawab itu mungkin lebih dari 4 kali, masa dipertanyakan lagi. Yang jelas saya taat pada konstitusi. Berarti karena konstitusi itu ya jawabannya. Oke Pak, kalau Bapak hanya menjawab gitu, kita akan tanya Pak, tahun depan adalah tahun menuju kita tahun politik 2024 ya Pak. Banyak orang juga beranggapan pemerintah ini tidak akan fokus untuk bekerja, sementara dari sisi ekonomi kondisinya sangat berat Pak. Gelap, tadi Bapak bilang gelap, IMF bilang gelap, penuh ketidakpastian, dan pasti menteri-menteri akan ada yang maju untuk menjadi capres Pak atau menjadi cawapres. Nah, bagaimana sih Pak Bapak melihat dan mengantisipasi kondisi ini Pak? Ya, kekhawatiran itu wajar saja. Tapi menteri yang telah dilantik itu kita kan sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras, harus mengutamakan rakyat, mengutamakan tugas-tugas negara. Tapi kalau memang ada yang masuk ingin masuk ke politik dan menjadi kandidat di 2024, saya juga tidak melarang, karena apapun ini adalah demokrasi. Tetapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas utama untuk rakyat, untuk negara. Jadi jangan dijadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menyeramkan. Karena memang kita harus membawa pemilu itu sebagai sebuah demokrasi gagasan, sebuah demokrasi ide. Sehingga kita juga berharap pemilu ke depan ini banyak menggunakan teknologi informasi, banyak menggunakan teknologi digital dalam kampanye, menggunakan video conference misalnya. Saya kira virtual, saya kira akan lebih mencerdaskan rakyat, dan itu yang saya harapkan. Pak, untuk menteri yang akan maju, apakah Bapak akan minta mereka mengundurkan diri atau akan Bapak ganti Pak? Kalau saya ikuti aturan aja lah. Kalau aturannya memang harus mundur ya mundur. Kalau aturannya tidak ya asal bekerja sesuai dengan tugas yang kita berikan, saya kira juga nggak ada masalah. Dan pertanyaan lagi Pak, Bapak udah ada jagoan belum nih Pak? Jagoan kan banyak, tapi apapun yang memilihkan rakyat. Yang menentukan, yang bisa menyajikan kandidat itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang harus kita ingat. Kemudian yang menentukan, yang memilih itu adalah rakyat. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan. Kemudian juga jangan anarkis. Selalu saya ingatkan pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan. Dan yang jelas presiden ke depan memang harus bekerja keras, karena tantangan-tantangan dunia yang kita hadapi ini semakin tidak ringan, semakin berat,
semakin sulit. Pak, terakhir nih Pak, kondisi gelap, kondisi ketidakpastian, arahan Bapak ke para menteri Pak, seperti apa Pak? Detil, tidak boleh main-main, fokus, tidak memikirkan politik, atau seperti apa Pak? Tadi saya sampaikan bahwa semua harus bekerja keras dengan memakai angka-angka dan data, makronya terkuasai, mikronya terkuasai, tetapi yang lebih penting adalah kerja yang lebih detail. Saya rasa itu. Terima kasih Pak, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam Pak. Masih banyak sebenarnya yang saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, lain kali kita akan meneruskan perbincangan kita dengan kondisi ekonomi yang terkini Pak, untuk mengupdate kondisi terkini. Baik pemirsa, tak terasa selama kurang lebih 1 jam kita telah berbincang bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan topik-topik terhangat sudah kita bahas. Saya Wahyu Daniel, undur diri, CNBC Indonesia, Beyond Business. Mas Bayu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan special interview RI1 Economic Update in association with